Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Senang sekali rasanya saya Halim Adrian kembali menyapa Anda di program Injambi, yang mana Injambi akan berusaha konsisten memberikan tayangan yang edukatif, informatif, dan juga berkualitas. Hari ini, edisi Senin 8 Juli 2024, saya tidak sendiri, saya telah bersama dengan dua narasumber inspiratif kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Bapak Imade Agus Martayasa, selaku General Manager Garuda Indonesia Brand Office Jambi. Selamat pagi Bapak. Sehat Pak? Sehat. Bagaimana perjalanan tadi Pak? Macet? Luar biasa Pak ya. Terlihat fresh hari ini Pak ya. Iya baik. Kemudian ada juga narasumber inspiratif kita lainnya, yakni Pak Dedi selaku Manager Airport Operation and Service PT Angkasa Pura II Jambi. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah. Perjalanannya lancar tadi Pak ya. Oke, jadi pemirsa, kita hari ini akan membahas tentang tingginya minat masyarakat dalam menggunakan transportasi jalur udara. Seperti yang kita ketahui, pemirsa dimanapun berada, bahwasanya Provinsi Jambi juga telah memiliki bandara yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi. Yang di kota Jambi ada Bandara Sultan Taha Saifuddin Jambi, yang merupakan bandara sudah cukup lama dan bersejarah yang ada di Provinsi Jambi ini. Kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber hebat kita ini, bagaimana tentang kondisi penumpang, antusias penumpang masyarakat kota Jambi maupun di luar Provinsi Jambi dalam menggunakan transportasi udara ini. Baik, untuk mengawali pertanyaan pertama kita Pak, saya ke Pak Dedi dulu. Pak, ini bagaimana kondisi penumpang, kondisi penerbangan yang ada di Provinsi Jambi di Bandara Sultan Taha Saifuddin Jambi sekarang Pak? Ya. Terima kasih Mas Salim. Selamat pagi. Menyampaikan bahwa di kondisi di bandara saat ini terkait juga liburan dari anak-anak sekolah, sampai saat ini adanya lonjakan, namun tidak terlalu signifikan. Jadi masih bisa kita tangani dengan baik bersama dengan para operator, para ground handling. Jadi untuk sampai saat ini lebih kita memberikan pelayanan yang terbaik lah untuk para pengguna jasa. Demikian Mas. Artinya antusias masyarakat di bandara kita ini cukup tinggi Pak ya, begitu. Kemudian saya ke Pak Imade Agus Martayasa Pak ya. Ini untuk kondisi penumpang di maskapai kita ini bagaimana Pak? Karena seperti yang kita ketahui, PT Garuda Indonesia ini kan, maskapai Garuda ini cukup populer di Indonesia Pak ya. Bisa dijelaskan Pak ya. Baik, terima kasih Pak Halim, Pak Dedi, pemirsa semua. Saya sampaikan minat masyarakat Jambi dari tahun ke tahun, dari historical makin tinggi. Pasca pandemi 2019 malah kalau nggak salah Bandara Sultan Taha ditasbihkan sebagai bandara sehat pada saat itu. Jadi itu tidak mengurangi minat masyarakat untuk terbang. Dan juga Garuda Indonesia sebagai full service airline di Jambi ini berusaha untuk bisa mengakomodir minat-minat tersebut dengan penambahan frekuensi. Sekarang ini sudah 2 kali sehari kami terbang. Yang pertama terbangnya jam 11.25 pagi dari Jambi, dan yang sore jam 17.30. Dan pada saat minat atau lead penumpang naik, seperti bulan Juli ini ada 2 tanggal nanti kami akan ajukan extra flight Pak. Di hari Minggu itu tanggal 21 Juli dan 28 Juli. Karena memang permintaannya meningkat karena ada libur sekolah ini. Mungkin itu, jadi Garuda Indonesia sebagai full service airline tetap mengutamakan kenyamanan dan keamanan untuk terbang bersama Garuda. Demikian Pak Lim, terima kasih. Ini menarik Pak, dari diskusi kita tadi, Bandara Sultan Taha Saifuddin Jambi dinobatkan sebagai bandara sehat Pak ya. Ini kan sebagai prestasi yang dicapai oleh Bandara Sultan Taha Saifuddin Jambi. Boleh diceritakan Pak bagaimana penobatan gelar bandara sehat kita itu Pak, untuk bandara kita? Ya, makasih Mas Salim. Permisi yang terhormat. Jadi penobatan bandara sehat ini melalui proses. Jadi proses itu, jadi kami ada organisasi dari ACI dan ada ATI, organisasi Asosiasi Toilet Indonesia, itu melakukan assessment
melakukan assessment di beberapa bandara yang di kemudian hari dikukuhkan dari beberapa bandara yang ada di Indonesia yang dilombakan kita mendapatkan bandara sehat. Demikian Mas Salim. Baik, menarik sekali Pak ya. Itu untuk penobatan bandara sehat Pak ya. Semoga nanti ke depan akan ada penobatan atau prestasi lain yang dicapai oleh bandara kebanggaan kita ini Pak ya. Oke, saya kembali ke Pak Imade Agus Martayasa. Pak, ini kan sekarang maskapai sudah cukup ramai Pak ya. Jadi artinya ada persaingan di situ. Kita bahasakan seperti itu Pak ya. Ini bagaimana program kita dari PT Garuda Indonesia agar maskapai kita ini tetap konsisten diminati oleh masyarakat kita Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Garuda Indonesia sekali lagi saya sudah singgung di awal tadi, kita full service airline yang mengutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang. Dan memang kami merasa persaingan di dunia aviasi ini luar biasa. Jadi untuk tetap bertahan kita harus bisa mengeluarkan inovasi-inovasi yang terbaik, baik itu untuk penumpang, baik itu untuk stakeholder yang ada di bandara. Terima kasih support dari Angkasa Pura dalam hal ini yang selalu bisa kita ajak kerjasama dengan baik ya. Jadi kiat-kiat kita ada banyak punya inisiatif Pak. Seperti halnya kita ketahui dari Jambi ini yang berangkat ke Jakarta itu ada perjalanan dinas, ada leisure atau jalan-jalan, ada juga family trip yang seperti itu. Nah, untuk perjalanan dinas, Garuda Indonesia mempunyai harga spesial. Itu namanya KLDI. KLDI itu kementerian, lembaga, terus pemerintahan daerah dan institusi. Itu kita siapkan harga yang sesuai dengan pagu, Pak Alim. Jadi begini, apabila ada perjalanan dinas ke Jakarta atau kemanapun, Garuda menyiapkan harga yang memang sesuai dengan pagu masing-masing kementerian tersebut. Itu special price, ya itu sekitar mungkin 15-20% Pak. Itu salah satu untuk memang menjaga yang dinas. Nah yang kedua yang leisure. Yang leisure kita setiap 3 bulan sekali ada namanya Garuda Online Travel Fair. Garuda Online Travel Fair itu menyediakan harga-harga yang memang spesial sekali, tapi memang terbatas. Dan apabila harga spesial itu akan diiring oleh rules atau aturan yang spesial pula. Jadi tidak bisa di reschedule, itu yang harga-harga termurah kami. Itu bisa sampai di bawah 1 juta ke Jakarta. Ya kalau ada event ya. Dan kebetulan kita ada event sekarang ini khusus umroh. Jangan lupa bahwa Jambi ini adalah Aegean Travel umrohnya paling tinggi ya, paling tinggi sekali di sini. Mungkin di Indonesia tidak nomor 1. Kita sekarang nomor 7 kalau nggak salah. Akan tapi jumlah jemaah dari Jambi sangat tinggi. Ya, kami lagi ada namanya Umroh Travel Fair di Jambi yang sampai tanggal 12 ini. 1 Juli sebenarnya udah berlangsung. 1 Juli sampai tanggal 12 itu kita memberikan spesial juga. Harga dari Jambi spesial. Terus yang kedua ada juga kemudahan pada saat deposit, lebih murah juga 50%. Dan yang terpenting bagi jemaah adalah kenyamanan pada saat berangkat. Jadi kami semua check through dari sini namanya kalau di airline itu mereka lapor di Jambi, nanti ambil barangnya di Jeddah. Tidak perlu di Jakarta lagi repot-repot. Mungkin itu beberapa kiat kami untuk mempertahankan agar Garuda bisa bersaing di era sekarang ini Pak Alim. Terima kasih. Oke, baik, menarik sekali Pak ya. Tadi disampaikan ada juga konsen kita nih dalam hal umroh tadi Pak ya, itu program kita. Saya kembali ke Pak Dedi. Ini Pak, kita berbicara tentang umroh dan haji Pak ya. Kita kan beberapa waktu lalu baru saja melaksanakan ibadah haji bagi masyarakat Muslim kita kan. Ini bagaimana Pak peningkatannya dari sebelum haji dan ketika musim haji kemarin jumlah penumpang kita di Bandara Sultan Taha Pak, boleh diceritakan Pak? Ya, makasih Mas Salim. Jadi untuk peningkatan haji, jadi di tanggal 2 Juni kemarin memang kita sudah memberangkatkan 7 kloter dari tanggal 2 Juni yang total calon jemaah hajinya kurang lebih di angka 3.000
3116. Nah, itu memang sudah kita berangkatkan dan rencananya mereka akan tiba di tanggal 16 Juli nanti untuk di kloter 22 sampai 28. Jadi di 7 kloter itu kita mulai di tanggal 16 nanti. Mereka menggunakan maskapai Lion memang karena penerbangan haji kita menggunakan haji antara. Jadi memang bandara kita belum bisa didarati untuk pesawat-pesawat wide body yang dimana bisa mengangkut langsung penumpang di atas 200 orang dan penerbangan langsung direct ke Jeddah. Jadi masih melalui penerbangan antara kita dari Batam menuju Jambi. Nah, itu yang akan kita mulai nanti di tanggal 16 nanti di kloter 22 yang nanti kedatangan. Demikian Mas Salim. Baik, artinya di musim haji ini pun ada peningkatan begitu Pak ya dari penumpang kita tadi gitu. Pemirsa jangan kemana-mana, Injambi akan kembali sesaat lagi karena diskusi kita ini semakin menarik Pak ya. Kita akan bahas lebih lanjut nanti di segmen berikutnya. Baik pemirsa, Anda kembali di Injambi. Kita akan membahas lebih lanjut bagaimana tadi tentang perkembangan bandara dan juga maskapai PT Garuda Indonesia Pak ya. Oke Pak, untuk melanjutkan diskusi kita, bagaimana Pak untuk kita ke Angkasa Pura dulu Pak ya. Bagaimana traffic atau lalu lintas udara kita nih Pak? Mungkin peningkatan penumpangnya juga begitu secara global, mungkin dari per bulan, per hari juga begitu Pak. Boleh dijelaskan Pak? Silakan. Ya, makasih Mas Salim. Para pemirsa yang terhormat, bahwa di Bandara Sultan Taha Jambi ini di tahun 2019 kita berkaca sebelum pandemi ya, di Sultan Taha Jambi ini kita setahun itu bisa mencapai 1.370.000 penumpang. Nah, ini dikarenakan pandemi sampai saat ini di tahun 2023 terakhir jumlah penumpang kita terus bertambah. Di pandemi pun memang turun drastis dari 1.300.000 menjadi 500, di 2021 mulai meningkat jadi ke 600.000. Nah, di 2023 ini penumpang kita sudah di angka 900 ribuan. Nah, kita berharap di tahun 2024 ini pergerakan penumpang akan lebih bertambah lagi. Yang ditargetkan oleh kami sebenarnya sih di angka 1.200.000-an untuk di tahun 2024. Namun kami mempunyai data yang real bahwa di periode Januari sampai Juni sampai saat ini bandara sudah mendapatkan realisasi penumpang di angka 500 ribuan, 500 ribu lebih. Jadi kami berharap di periode Juli sampai Desember nanti kita bisa melewati periode di 2023 yaitu di atas 1 juta penumpang. Walaupun kalau memang harus nyampe di target kami di 1.200.000 agak berat, tapi paling tidak kita sudah bisa melampaui target kita di tahun 2023. Nah, untuk penerbangan perharinya kami masih di kisaran di 24 pergerakan, 12 berangkat, 12 landing, dan itu didominasi di beberapa airline. Kami juga di sini ada 4 airline, dari satu Garuda, kedua Citylink, ketiga Lion Air Group, dan yang keempat Susi Air. Nah, di keempat maskapai itulah yang berkontribusi terkait lonjakan penumpang. Untuk saat ini memang lonjakan penumpang terjadi di kisaran perharinya di angka 3.000 penumpang sampai ke 3.500. Ya, ini memang ada sedikit peningkatan dikarenakan adanya liburan sekolah. Pada saat hari-hari biasa kami di jumlah flight yang sama itu bisa di kisaran 2.700 sampai ke 3.000 lebih lah, 3.100, 3.200. Itu pun tergantung kadang-kadang event. Kalau memang pas mau menjelang weekend adanya penambahan, baik yang Jambi ke area lain maupun dari area lain masuk ke Jambi. Nah, itu adanya peningkatan
kurang lebihnya di situ. Demikian Mas Salim. Artinya Pak, ini adanya event dan tidak ada event dan ada hari libur dan tidak libur itu mempengaruhi Pak ya tadi? Betul, mengenai sangat-sangat mempengaruhi. kondisi traffic di bandara kita ini Pak ya. Iya. Dan ada peningkatan tadi Pak ya, kalau yang Iya. Bapak jelaskan tadi. Iya. Ya, ini kepada masyarakat Jambi yang mau keluar daerah, ini bisa nih untuk mungkin mempertimbangkan juga untuk menggunakan transportasi udara Pak ya. Begitu, karena perkembangan bandara kita tadi pun sudah cukup signifikan yang dilakukan, ada program-program dari PT Angkasa Pura Jambi. Saya ke Pak GM PT Garuda Indonesia, Pak Made Agus Martayasa Pak ya. Kalau untuk PT Garuda Indonesia sendiri Pak, ini bagaimana perkembangan penumpang kita Pak secara mungkin global, mungkin per bulan dan juga secara perharinya jika dibanding dengan periode sebelumnya? Terima kasih Pak Halim. Jadi Garuda ini pada saat pandemi itu, sebelum pandemi kami punya penerbangan itu sampai 5 kali sehari ke Jambi. Itu ideal sekali pada saat itu. Nah, dihantam pandemi, jadi kami setelah itu tidak ada sama sekali. Tahun lalu saja masih 1 kali frekuensinya Garuda. Tapi ada kenaikan traffic yang signifikan. Kelihatan pada saat Lebaran, jadi kenaikannya signifikan sekali. Jadi Garuda memutuskan untuk memang menambah regular flight-nya menjadi 2 kali sehari. Nah, itu sekarang sementara ini masih bisa mengakomodir market share-nya Garuda untuk 2 flight itu, akan tapi di hari-hari tertentu ada lonjakan. Seperti dibilang tadi, ada liburan sekolah, ada long weekend, kalau seperti itu ada lonjakan yang mengharuskan kami menyediakan kursi lagi gitu. Iya. Jadi saya ulangi yang tadi lagi, kita baru dapat 2 kali extra flight, tapi tidak menutup kemungkinan apabila ada demand lagi, kita akan menambah lagi gitu. Jadi Garuda Indonesia pertumbuhannya kelihatan sangat signifikan di Jambi. Kalau kita ukurannya, kalau di sana traffic, kalau kita SLF Pak, SLF jadi seat load factor dalam persentase gitu. Kalau Garuda itu punya pesawat NG namanya 738 Next Generation yang isinya bisnis dan ekonomi itu 162. Nah, tahun lalu itu masih kisarannya 75% SLF itu, seat load faktornya 75%, dan tahun ini sudah meningkat menjadi 80 sampai 81%. Nah, itu sangat bagus untuk kita nanti seandainya sudah 2 flight ini sudah bagus lagi, tidak menutup kemungkinan Garuda akan menambah 1 kali lagi, jadi perharinya supaya 3 kali. Kalau menurut saya itu ideal sekali untuk Jambi ya. Kami harapkan juga para pemirsa silahkan kalau mau berangkat kita cek, kita nggak selalu ada yang bilang Garuda mahal, nggak selalu kok itu. Kita ada event-event yang memang menyediakan harga-harga yang terjangkau untuk masyarakat. Mungkin itu Pak Alim, terima kasih. Baik, jadi dari Garuda Indonesia pun ini tadi ada peningkatan begitu Pak ya, ada peningkatan, kemudian juga bagaimana program-program yang digagas untuk supaya masyarakat ini tertarik untuk ke Garuda. Ada istilah juga yang berkembang di luar sana Pak yang mengatakan Garuda itu mahal, itu tidak sepenuhnya benar Pak ya, karena juga ada program-program khusus yang mana di hari-hari tertentu juga ada penurunan harga yang dilakukan oleh pihak PT Garuda Indonesia selaku maskapai yang cukup populer di Indonesia nih Pak. Ini lebih lanjut lagi Pak, kita akan membahas mengenai ini Pak, dari Angkasa Pura II. Ini kan ada rute penerbangan baru Pak ya, ke Batam kan, baru dibuka. Itu sampai sejauh ini, itu bagaimana Pak perkembangannya? Mungkin progresnya bisa diceritakan kepada pemirsa kita Pak. Ya, makasih Mas Salim, para pemirsa yang terhormat, bahwa kita memang di bulan Maret kemarin dari pihak maskapai Lion Air meluncing bahwa ada penerbangan Jambi-Batam, Batam-Jambi. Nah, di saat launching awal memang dischedulkan untuk pesawat ini daily, ya. Namun dengan berjalannya waktu terjadi penurunan penumpang, jadinya terkait berapa kalinya dalam 1 minggu itu schedule tetap daily, namun disesuaikan dengan kondisi penumpang yang kami dapat infonya seperti itu. Jadi tidak
tidak menutup kemungkinan jika memang penumpangnya penuh, ya pesawatnya akan berangkat. Namun akan disesuaikan lagi. Kenapa Jambi Batam Jambi ini menjadi salah satu tujuan? Memang sebelumnya sudah ada, dikarenakan memang Batam sendiri konektivitasnya juga seperti Jakarta, Tangerang itu. Jadi yang untuk konektivitas yang sekaligus dia mau ke Batam Padang, Batam Kuala Namu, itu memang lebih memotong atau memangkas waktu, dan juga biayanya juga tidak terlalu mahal dibanding kita harus ke Jakarta dulu baru ke Pekanbaru atau ke Padang. Jadi memang minat ini masih ada di Provinsi Jambi, dan memang tidak menutup kemungkinan kedepannya akan ada rute-rute baru lagi yang dimana bisa memfasilitasi animo masyarakat untuk penerbangan ke provinsi-provinsi lain. Demikian Mas Salim. Baik, ini cukup menarik Pak ya, rute baru kita ke Batam ya Pak ya. Jadi nanti ada kemungkinan untuk ke provinsi-provinsi lain juga, itu ada, tidak menutup kemungkinan Pak ya. Itu dari PT Angkasa Pura II begitu. Kemudian saya ke Pak Mada Pak. Terkait dengan rute penerbangan ke Batam. Kalau dari PT Garuda Indonesia sendiri selaku maskapai yang cukup populer nih Pak, ini apakah sudah juga ada maskapai kita yang ke sana kemungkinan Pak, atau ke provinsi-provinsi lainnya nanti? Terima kasih Pak Alim. Gini, Garuda Indonesia sekarang ini dari Jambi hanya ke Jakarta yang 2 flight itu. Nah, akan tapi kami juga menyediakan harga-harga true fare namanya yang via Jakarta ke provinsi-provinsi lain. Kalau kita lihat di Jambi ini berdasarkan data, orang yang peringkat pertama connecting dari Jakarta itu ke Jogja. Jadi Jambi, Jakarta, Jogja gitu. Jambi, Jakarta, Jogja kita juga sediakan harga yang cukup menarik. Kalau dibandingkan dengan Jambi, Jakarta, dan Jakarta, Jogja, kalau kita beli langsung itu lebih murah sedikit gitu, biasanya 5-10%. Nah, ada juga yang memang backtrack namanya, itu Jambi, Jakarta, Kuala Namu atau Medan, atau Jambi, Jakarta, Batam, seperti itu. Memang kalau ada direct flight akan bisa membuat biaya itu lebih murah, tapi karena memang Garuda ini belum ada direct ke Sumatera selain di Jakarta, ke Jakarta saja, kami juga menawarkan harga-harga yang seperti tadi di awal saya singgung, ada KLDI namanya, itu Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Institusi mendapatkan diskon dengan surat tugas sampai dengan 20% itu untuk yang ke Kuala Namu. Jadi masih banyak. Peringkat kedua Kuala Namu, yang tadi peringkat pertama connecting ke Jogja, yang kedua Kuala Namu, yang ketiga 4, 5 mungkin nggak saya sebutkan di sini, tapi banyak yang ada di Sumatera seperti itu. Jadi Garuda juga biarpun belum punya, tidak menutup kemungkinan nanti kalau trafficnya memang bagus kami akan terbangi, tapi masih sekarang ini masih belum. Kita akan juga mengadakan sesuatu event atau program-program yang memang ditunggu-tunggu penumpang. Kalau di Garuda dulu ada Garuda Indonesia Travel Fair, kalau gitu dari 3 bulan sebelumnya orang udah nunggu itu. Karena memang kita akan jual harga-harga yang memang di bottom net namanya, tapi tidak seluruh kapasitas kita jual seperti itu gitu. Mungkin itu kiat-kiatnya Garuda, dan memang sekarang ini belum ada Intra Sumatera untuk Garuda Indonesia. Semoga nextnya bisa terbang kami. Terima kasih Pak Lid. Baik, itu tadi dari Garuda Indonesia. Tidak menutup kemungkinan juga Pak ya, ini Garuda Indonesia juga akan membuka rute penerbangan ke Batam dan ke wilayah-wilayah lain di Indonesia Pak ya. Baik pemirsa, semakin menarik saja diskusi kita pada pagi hari ini, tapi kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini di Injambi. Baik pemirsa, Anda kembali di Injambi. Tadi kita sudah berbincang banyak Pak ya mengenai peningkatan penumpang, program-program yang akan digagas nanti baik dari pihak Angkasa Pura II maupun PT Garuda Indonesia Pak ya. Mungkin untuk sesi ketiga ini kita akan membahas closing statement Pak dari PT Angkasa Pura dan juga PT Garuda Indonesia. Mungkin kita awali dari Pak
Dedi dulu selaku manajer Airport Operation dan Service Angkasa Pura. Silakan Pak. Ya, makasih Mas Salim. Para pemirsa yang terhormat, bahwa kami dari pengelola Bandara Sultan Toha Jambi mengharap kepada para calon penumpang tentunya banyak bisa menggunakan transportasi udara ini, ya, karena memang konektivitasnya sangat baik dan cukup tinggi minatnya, dan kita berharap para calon penumpang juga bisa datang lebih awal ke bandara untuk menghindari hal-hal yang bisa membuat calon penumpang itu telat. Dan kami juga berharap kepada calon penumpang yang akan menggunakan jasa transportasi udara bisa mengikuti seluruh aturan-aturan yang diterapkan di bandar udara. Seperti contoh mungkin datang lebih awal, lalu bisa mengikuti aturan barang-barang yang boleh dibawa, kategori yang tidak boleh dibawa, lalu juga untuk bisa mengikuti tata tertib, baik itu untuk menurun dan menaikkan penumpang di tempat yang sudah disediakan. Mungkin itu Mas Salim untuk himbauan kepada calon penumpang yang akan menggunakan jasa transportasi udara di Bandara Sultan Toha Jambi. Demikian. Baik, terima kasih Pak Dedi. Jadi itu dia tadi kepada pemirsa kita dimanapun berada, khususnya di Provinsi Jambi, agar mempertimbangkan untuk transportasinya ini juga bisa ke jalur udara tadi Pak ya, karena mengingat program-program dan juga upaya-upaya yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura selaku pengelola ini agar mempermudah akses masyarakat dalam bertransportasi jalur udara tadi. Baik, saya ke Pak Made dari PT Garuda Indonesia. Silakan Pak untuk closing statementnya. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa semua yang sudah menggunakan jasa maskapai Garuda Indonesia untuk bepergian. Kami terus-menerus akan meningkatkan servis kami, meningkatkan kelayakan, keamanan, dan juga kenyamanan para penumpang. Salah satunya mungkin banyak yang mengira tidak bisa mengirimkan anak di bawah umur child berangkat sendiri, yang itu kita bisa. Di Garuda itu ada namanya UMNR atau Unaccompanied Minor. Jadi kalau umpamanya orang tuanya di Jakarta, anaknya di sini mau dikirim, bisa dititip di Garuda Indonesia. Itu. Dan minat penerbangan di Jambi ini terus meningkat. Itu berarti ekonomi secara global khususnya di Jambi ini juga meningkat. Gitu. Jadi kami terus akan berusaha, terus akan meningkatkan juga value kami kepada penumpang dan juga kenyamanan penumpang pada saat terbang dengan Garuda Indonesia. Jadi kami punya slogan yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu, because you matter, itu, dan memang itu yang akan kami lakukan untuk menjaga agar Garuda Indonesia tetap bisa bersaing di global ini, khususnya di Jambi. Demikian Pak Alim, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Dua narasumber hebat kita tadi memaparkan tentang antusias masyarakat dalam menggunakan transportasi udara di Provinsi Jambi Pak ya. Baik pemirsa, bagi Anda semua yang masih bimbang, ingin keluar daerah mungkin mau ke kabupaten lain di dalam Provinsi Jambi, transportasi apa yang ingin Anda gunakan? Salah satu opsinya ini adalah menggunakan transportasi udara tadi Pak ya. Mengingat juga kemudahan-kemudahan dan juga konektivitas yang lebih efisien waktu tadi untuk jarak tempuh, itu bisa menjadi pertimbangan pemirsa sekalian yang khususnya yang ada di dalam Provinsi Jambi. Baik pemirsa, saya Halim Adrian mewakili kru yang bertugas juga bersama dengan kedua narasumber kita, Pak Dedi selaku manajer Airport Operation and Service PT Angkasa Pura II Jambi, dan PT Garuda Indonesia Pak Made Agus Martayasa selaku General Manager PT Garuda Indonesia Brand Office Jambi, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di program In Jambi selanjutnya. Jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.